Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, keluarga dan sahabatnya, serta umat-umatnya yang taat dan patuh kepadanya. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah dan kasih sayang Allah kepada kita akan bertemu kembali dengan Ramadan tahun ini. Tentu Ramadan ini adalah satu bulan yang sangat dirindukan oleh kita. Terlebih para sahabat dahulu, 6 bulan sebelum bulan Ramadan, mereka sudah berdoa meminta kepada Allah agar Allah memberikan peluang dan kesempatan kepada mereka untuk bertemu dengan Ramadan. Karena mereka sangat memahami betapa Ramadan memiliki kandungan yang sangat luar biasa yang akan Allah berikan kepada kita. Sekarang untuk kesekian kalinya kita akan bertemu kembali dengan Ramadan. Namun tentu saja setiap Ramadan dalam situasi dan keadaan yang selalu berbeda-beda. Ramadan kali ini benar-benar kita akan memasuki bulan Ramadan dalam suasana yang sangat mencekam. Karena dunia sekarang ini sedang dilanda wabah corona. Tidak ada satu kekuatan sehebat apapun yang ada di muka bumi ini yang kemudian tidak menghadapi kesulitan dalam mengatasi corona ini. Amerika yang begitu kuat memiliki pasukan yang sangat luar biasa. Ketika yang datang corona, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu juga di negara kita yang kita mengakui mayoritasnya beragama Islam. Sekarang pun kita menghadapi ujian dan cobaan ketika kita akan memasuki bulan Ramadan. Berbagai pembatasan sudah dilakukan oleh pemerintah. Berbagai aturan sudah diterapkan di berbagai daerah. Tetapi kita harus tetap melaksanakan dan memasuki bulan Ramadan itu. Walaupun kita harus menyadari, memang setiap manusia, termasuk para nabi dan rasul, pasti akan menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Dari sekian banyak pengalaman umat manusia, saya melihat bahwa ujian yang sangat berat, cobaan yang sangat berat adalah ujian dan cobaan yang dihadapi oleh Nabi Yunus. Kita sama-sama tahu Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Secara logika akademik tidak mungkin dia bisa hidup. Di dalam perut ikan itu dia tentu menghadapi sebuah kegelapan yang sangat gelap. Kemudian ikan itu juga berada di dasar lautan. Berada di kegelapan yang kedua.
Dan kemudian juga ketika masuk malam hari ditambah lagi dengan kegelapan yang ketiga. Tetapi satu hal ini adalah memberikan pelajaran kepada kita. Selama berada di dalam perut ikan itu, Nabi Yunus selalu membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu saja yang dibaca oleh Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena bacaan itu tentu bukan hanya diucapkan oleh lisan. Tapi Nabi Yunus membacanya dengan penuh kesadaran. Dan keluar dari hatinya yang paling dalam. Ada 3 hal yang kalau kita perhatikan dari doanya Nabi Yunus itu. Yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, mensucikan Allah. Kemudian yang ketiga, menyadari banyak dosa dan kesalahan yang pernah dilakukannya. Karena itu 3 hal itu yang betul-betul keluar dari hati yang paling dalam dari Nabi Yunus, pengakuan yang sangat jujur. Bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk kita ibadahi. Bahwa Allah adalah pencipta. Allah adalah pengatur. Allah adalah pemelihara kita. Setelah itu, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Artinya tidak boleh ada pada hati dan pikiran kita terbesit sedikit pun ada Tuhan lain selain Allah. Ada kekuatan lain selain Allah. Ada pemberi rizki yang lain selain Allah. Hanya Allah. Bahkan ketika kita sakit pun Allah sudah menegaskan, fa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau kalian sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Bukan obat yang kita konsumsi. Bukan dokter yang merawat kita. Maka oleh karena itu, proses penyembuhannya harus menggabungkan 2. Ada upaya secara medis dan kemudian ada pendekatan kita kepada Allah. Sebab sangat boleh jadi sakit yang Allah datangkan kepada kita, seperti yang sedang kita hadapi sekarang ini, adalah sebuah peringatan dari Allah. Sebagai wujud sayang Allah kepada kita, agar kita kembali kepada Allah. Allah sudah dengan tegas menyebutkan, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bahwa Allah itu adalah berasal dari Allah lah semua yang terjadi. Dan kita harus kembalikan kepada Allah. Cara menghadapinya. Bukan hanya sekedar kita mengandalkan kemampuan intelektual kita. Bukan hanya sekedar kita hanya mengandalkan kemampuan analisa kita. Perhitungan kita secara matematis. So dalam kenyataannya, pasti kita akan gagal kalau hanya kita melakukan pendekatan-pendekatan akademik, tapi kurang kita melakukan pendekatan-pendekatan religi. Oleh karena itu, kalau sekarang kita memasuki bulan Ramadan, maka ada 3 juga perintah kepada kita.
bahwa kita harus memperbanyak mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kita harus banyak mensucikan Allah. Subhanallah, subhanallah. Dan kemudian kita harus menyadari, kita harus melakukan introspeksi. Kita harus melakukan evaluasi terhadap diri kita, muhasabah. Dan itu jauh akan lebih baik bagi kita. Kalau kita dalam menghadapi Ramadan dan kemudian kita menghadapi corona yang kita hadapi sekarang ini, masing-masing kita kembali bertanya kepada diri kita masing-masing. Apa kesalahan, apa dosa yang pernah kita lakukan? Apa kezaliman yang pernah kita lakukan dalam hidup ini? Setelah itu, kita bertaubat kepada Allah. Salah satu Ramadan Allah pertemukan dengan kita. Karena di bulan Ramadan, Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Bahkan dalam salah satu hadis disebutkan oleh Rasulullah, seluruh malaikat siang malam ikut memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang berpuasa. Sangat boleh jadi Allah memiliki rahasia yang sangat bagus untuk kita. Bahwa kita dimasukkan atau dipertemukan dengan Ramadan ini dalam suasana kita menghadapi satu virus yang sangat luar biasa melanda dunia. Adalah untuk mengingatkan kepada kita. Agar kembali kita mengatakan la ilaha illa anta. Untuk kembali kita mengatakan subhanaka. Dan kemudian kembali kita harus mengulang. Inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, terlalu banyak perintah-perintahmu yang sebenarnya aku sanggup untuk melakukannya. Tetapi aku belum melakukan. Dan terlalu banyak kemungkaran, kemaksiatan yang bisa aku hindari. Tetapi aku belum mampu untuk menghindarinya. Jika ini bekal yang kita gunakan untuk memasuki Ramadan dengan penuh tantangan virus corona ini, landasinya dengan 3 hal ini, insya Allah kita akan termasuk orang yang dikatakan oleh Allah menjadi orang-orang yang takwa. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Derajat takwa akan naik, akan muncul. Dan manakala kita sudah menjadi orang yang takwa, Allah sudah dengan tegas menjanjikan kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang sudah bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapinya. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Betapa kondisi sekarang ini sedang melilit kita. Berbagai analisa orang sudah diperhitungkan akan terjadi penurunan ekonomi dan lain sebagainya. Bagi kita orang yang beriman, syukuri ini semua. Karena ini adalah teguran keras yang Allah berikan kepada kita. Walaupun sebelumnya kita sudah berulang kali ditegur dan diingatkan oleh Allah, tapi kita belum kembali. Sekarang ini mudah-mudahan kita akan kembali kepada Allah untuk mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena itu persiapkan hati dan pikiran kita untuk bisa menghadapi Ramadan. Kalau secara fisik insya Allah dari tahun ke tahun kita mampu untuk melaksanakannya. Tetapi kadang-kadang peluang ini tidak terlalu banyak dimanfaatkan oleh kita untuk kepentingan hati kita. Untuk spiritual kita. Untuk meningkatkan kualitas iman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan
kesabaran kepada kita dan menolong kita agar senantiasa menerima takdir Allah ini dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang ridho. Bahkan bisa kita menerimanya dengan rasa syukur kepada Allah. Saya ucapkan selamat untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan marilah pengalaman Nabi Yunus itu kita jadikan sebagai alat evaluasi terhadap diri kita. Mempertanyakan komitmen kita dengan Allah. Kemudian mempertanyakan sikap perilaku kita kepada Allah. Dan kemudian mengakui dengan penuh kejujuran masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Ramadan ini benar-benar akan meningkatkan dan menaikkan iman kita sehingga menjadi orang-orang yang takwa. Dengan itu kita akan mendapatkan pertolongan Allah lebih banyak lagi di masa-masa yang akan datang. Saya kira itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.